Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang teruslah berpura-pura baik sampai kamu lupa bahwa kamu sedang berpura-pura. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta berikan saran kepada aku untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Guys, jadi hari ini aku tiba-tiba aja kepikiran pengen ngebahas tentang pembahasan teruslah berpura-pura baik sampai kalian tuh lupa bahwa kalian sedang berpura-pura. Jadi pembahasan ini itu terlintas di pikiran aku di beberapa hari yang lalu, pengen ngebahas ini dan pengen sharing juga ke kalian. Siapa tahu kalian punya pendapat yang berbeda. Nah, aku sempet nih guys ya beberapa kali menemukan kata-kata yang ada di sosmed maupun itu Instagram atau maupun itu TikTok gitu. Sering banget banyak anak-anak remaja yang bilang kayak gini, mending kayak aku real, mending kayak aku rokokan, tatoan, terus ngumpat-ngumpatan, tapi aku ini real daripada kamu yang cuma pura-pura baik di depan gitu. Terus akhirnya aku tuh mulai berpikir apakah statement ini adalah statement yang benar atau tidak gitu. Seiring berjalannya waktu, semakin aku dewasa gitu ya, semakin aku berpikir, bener nggak ya statement kayak gitu tuh? Apakah kita harus menunjukkan sisi buruk kita di luar gitu, sedangkan di dalam ya kita juga belum tentu baik gitu. Maksudnya kita keluar belum baik, ya di dalam juga belum tentu baik gitu. Apakah kita harus menunjukkan sisi buruk kita kepada orang gitu? Nah, sekian tahun berlalu, aku tuh dalam otakku tuh ya mempercayai bahwa bener ya, ngapain harus pura-pura ke orang, kalau ngapain harus pura-pura baik ke orang lain kalau kita sendiri bisa tampil apa adanya gitu. Itu tuh sama artinya kayak kita merenggut jati diri kita gitu, hanya untuk terlihat baik gitu. Terus tiba-tiba aku mengikuti sebuah organisasi guys. Jadi statement yang dimana aku dulu percayai bahwa kita harus tampil apa adanya sesuai dengan diri kita, yang aku percayai mau itu kita buruk atau maupun kita baik, kita harus tetap jadi diri kita sendiri di depan orang lain gitu. Dan itu aku percayai sampai akhirnya aku mengikuti sebuah organisasi. Aku nggak sebutin mereknya lah ya. Terus aku ngikutin sebuah organisasi, dan dalam organisasi itu kita ngumpul nih, jadi ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Terus ada salah seorang anak, aku lupa sih, tapi kayaknya forumnya pada saat itu tuh kita forum tanya jawab. Jadi teman aku itu pada saat itu tuh berhijab ketika di organisasi, tapi ketika di luar organisasi dia nggak berhijab gitu. Terus kalau nggak salah ada yang nanya kenapa akhirnya dia memutuskan untuk bergabung di organisasi itu yang mengharuskan dia pakai hijab, padahal dia aslinya nggak pakai hijab. Terus jawaban dia adalah jawaban yang membuat aku terketuk, sangat terketuk, dan langsung tersadar gitu bahwa apa yang dia ucapkan ini ada benernya juga gitu. Nah, dia bilang kayak gini, aku ngikut organisasi ini agar aku bisa jadi orang yang berpura-pura. Terus kita kaget dong, dia bilang kayak gitu. Aku ingin berpura-pura baik selamanya katanya. Loh, kok pura-pura baik, kenapa gak jadi baik beneran aja, kenapa pura-pura gitu. Terus dia bilang karena kehidupan aku yang sesungguhnya dan diri aku adalah orang yang gak pakai hijab, terus minum minuman, terus kayak nongkrong sama cowok-cowok tuh udah biasa. Akhirnya aku memilih organisasi ini untuk melatih diri menjadi orang yang berpura-pura baik sampai aku lupa bahwa aku sedang berpura-pura gitu katanya. Dan itu tuh membuat kita sekumpulan itu tuh jadi kayak iya ya dia itu di luarnya buruk banget kan, maksudnya di luar organisasi itu buruk dari pandangan manusia ya, dia tuh buruk banget dalam artian dia nongkrong sama cowok, clubbing, minum minuman, bahkan makan babi dan nggak sholat dan sebagainya. Saat dia masuk organisasi dia harus berpura-pura untuk sholat, pakai hijab. Kemudian nah, kalau misalnya kita ngambil pendapat yang tadi, yang pertama jadi jati diri sendiri di depan orang lain, berarti artinya dia munafik dong, bener nggak? Nah, saat dia bilang aku ingin berpura-pura sampai dia lupa bahwa dia sedang berpura-pura, itu tuh membuat kita tersadar gitu. Dia bilang dalam penjelasannya itu bahwa kenapa kita nggak berpura-pura baik sampai kita lupa bahwa kita sedang berpura-pura dan kita beneran jadi baik gitu. Dan lama kelamaan apa yang dia jawabin itu, aduh bener banget gini loh. Aku contohin kayak gini. Bentar. Nah,
Anak-anak yang suka mengatakan bahwa tunjukkanlah diri kalian yang apa adanya di depan orang lain. Nah, pertanyaannya, diri yang seperti apa yang ingin ditunjukkan di depan orang lain? Pasti mereka jawab ya diri sendiri gitu. Nah, apakah dirimu, pertanyaannya, apakah dirimu menerima dirimu dengan segala keburukannya gitu loh. Sedangkan gini loh, kalau misalnya kita di depan orang lain menunjukkan jati diri kita yang buruk-buruk, misalnya ternyata kita tuh orangnya suka berkata-kata kasar, minum-minuman keras, mungkin pakai narkoba, terus peluk sana peluk sini sama cowok misalnya nih, itu adalah jati diri dia misalnya. Tapi kemudian kenapa dia harus menjadikan dirinya adalah diri yang versi seperti itu? Ya nggak? Ya nggak? Setiap kita punya pilihan untuk menjadi seperti apa terhadap diri kita, betul? Kalau misalnya kita memilih untuk menjadi orang yang negatif, maka negatiflah keluar. Jadi kita menunjukkan bahwa jati diri kita adalah jati diri yang negatif. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk menjadi jati diri yang positif, dalam artian positif tuh mungkin ya nggak ngomongin orang, kemudian selalu menanggapi masalah dengan cara yang positif, mencari solusi di setiap masalah, kemudian tidak menganggap masalah adalah sebuah masalah. Artinya kita menjadikan diri kita, melatih diri untuk menjadi pribadi yang baik gitu. Maksudnya melatih diri menjadi versi terbaik dari seorang manusia gitu. Artinya menurut aku ketika kita ingin mencari jati diri kita sebelum ditunjukkan kepada orang lain, kita harusnya udah milah-milih nih diri kita ini adalah diri yang seperti apa gitu. Menurut aku sih. Dalam sebuah pertemanan toksik menurut aku ya, mereka akan selalu memilih untuk dihadapkan dengan teman-teman yang fake, yang real, meskipun itu toksik banget. Dalam artian kayak dia gimana ya, toksik tapi real, dia real toksik gitu. Jadi di depan orang dia ngomong kasar, ngeritik orang, terus kayak teriak-teriak, ngomongnya nggak, terus akhlaknya nggak bagus, kemudian ngapain bantuin orang kalau emang lu nggak mau bantuin gitu, ngapain harus berbuat baik kalau emang kita nggak mau baik gitu. Itu adalah real toxic guys. Jadi ketoksikan itu yang ditunjukkan kepada orang sehingga menunjukkan bahwa itu adalah dirinya. Dan menurut dia itu lebih baik daripada kita berpura-pura baik kepada orang lain, sedangkan diri kita di dalam nggak baik gitu menurut dia kan. Tapi pada kenyataannya apa yang ada di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh siapapun, bahkan diri kita sendiri. Kita baik, menurut kita adalah baik, tapi belum tentu menurut orang kita itu adalah baik. Menurut kita jahat di dalam, tapi menurut orang belum tentu kita jahat. Jadi kedalaman diri kita yang tahu itu hanya Allah guys. Kedalaman kebaikan hati kita tuh yang tahu hanya Allah gitu. Jadi perkara hati ini biarlah Allah yang urus, biarlah Allah yang atur. Kita nih cuma berusaha untuk memperbaiki. Nah keluarnya ke orang seperti kita mau jadi baik atau mau jadi buruk itu adalah tergantung diri kita. Nah kalau kita bisa memilih untuk menjadi orang yang bisa benar-benar berpura-pura baik sampai kita lupa padahal kita lagi pura-pura, kenapa enggak gitu? Kenapa kita harus terus menjadikan diri kita adalah diri yang dari sisi negatif gitu sih menurut aku. Jadi aku mikir saat statement yang dulu bahkan aku nggak bisa berpikir apapun tentang statement yang mengatakan mending yang real dong, aku kan real meskipun aku toksik, meskipun aku jelek, meskipun aku buruk, aku real, aku nggak pura-pura baik depan kalian. Dan dipertemukan dengan statement yang mengatakan aku ingin berpura-pura baik sampai aku lupa bahwa aku sedang berpura-pura. Nah menurut kalian mana yang baik guys? Menurut kalian mana yang bagus? Kalau pendapat aku sih aku milih yang kedua sih. Aku pengen pura-pura taat di depan Allah sampai aku lupa kalau aku sedang pura-pura, maupun itu di tengah keramaian ataupun di tengah kesendirian, maupun itu di depan manusia lain ataupun di belakang manusia. Aku ingin tetap berpura-pura sampai aku lupa bahwa aku sedang berpura-pura gitu. Ya jadi itu sudah akhirnya menurut aku sih kayak gitu. Nah buat kalian semua yang punya pendapat yang berbeda, yuk silahkan komen, kita sharing-sharing di bawah dan kita berbagi banyak hal di bawah, nanti akan aku komentarin dan kita diskusi di bawah. Yuk. Oke guys, itu dulu sekian. Thank you banget udah nonton video aku. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel YouTube aku yang sederhana ini. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.